Penutupan tempat usaha di Gili Trawangan terjadi susul-menyusul. Akhir Mei lalu, Hotel My Maid's Place juga sempat ditutup oleh warga. Suryamin, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, menutup paksa hotel yang dikelola oleh WNA Australia Brandon Edward Muir. Lahan hotel ini sebenarnya juga termasuk wilayah aset 65 hektar Pemprov NTB. Buntut dari penutupan paksa tersebut, Brandon melaporkan kasusnya ke Polda NTB. Pihak terlapor, yaitu Suryamin beserta anaknya, kini ditahan oleh penyidik dengan sangkaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Jadi benar dia sesuai dengan petunjuk CCTV yang ada di lokasi kejadian, si Muhammad Aswin ini datang ramai-ramai ke tempat atau ke pelapor ini dengan beramai-ramai menagihin untuk uang sewa tersebut. Selain itu dia juga menghubungi melalui pribadi, melalui chat begitu, sehingga pelapor tadi maka dengan apabila bahasanya kan apabila tidak membayar maka saya akan tutup begitu. Nah, apakah ada pelaporan atau kasus sejenis begitu seperti ini, pemerasan atau apalah namanya begitu, terkait sewa lahan di Gili Trawangan, Pak? Sementara yang sedang berproses di kami dengan laporan Brandon Edward Muir ini saja dulu. Untuk laporan-laporan yang lainnya mungkin ada, mungkin itu belum dikompulir gitu. Maksudnya di satuan lain? Ya bisa jadi ada laporan di Polres Lombok Utara atau di Polsek begitu. Kondisi ini di mana kita juga dalam selaras dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana aksi-aksi premanisme yang memang harus diberantas. Juni lalu, Realitas menemui Khairi Mawardi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gili Tramena nonaktif. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB, Mawardi menjelaskan sengketa perdata masyarakat dengan investor bermunculan bersamaan dengan jatuh tempo termin pembayaran ataupun berakhirnya kontrak sewa lahan. Masyarakat menuntut skema pembayaran atau kontrak baru, sementara investor takut melanggar larangan Pemprov NTB. Ini sini rincian tata cara pembayarannya. Oh, per termin ya Pak ya? Iya, per termin. Per 5 tahun, Nah, ini kan sudah beda-beda, 5 tahun pertama sudah, nah ini kan mulai 5 tahun kedua. Ini yang ditagih yang ini, yang 1,8 sekian. Nah, terus posisi yang sekarang ini kasusnya berarti kenapa Pak? Mereka kok tiba-tiba gitu? Jadi kami kan harus menunggu arahan pimpinan, mau kasih siapa depan ini. Masyarakat mendalilkan kontraknya atas dasar kontrak ini dan atas dasar SPPT yang dia miliki. Kan selama 2015 sampai 2021 pembayarannya lancar. Namun mulai 2022 kan tidak boleh pembayaran ke pihak masyarakat. Oh, terkait itu ya, ini yang pemerintah ya. Pemerintah datang karena putus kontrak 2021. Pemprov NTB mencatat saat ini ada 741 bidang tanah di atas aset lahan 65 hektar. Bidang lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dan disewakan kepada investor. Celakanya, per satu orang warga saja bisa menguasai lebih dari satu bidang lahan. Bahkan ada yang menguasai hingga belasan bidang lahan. Termasuk Suryamin yang berkasus di Hotel My Maid's Place. Ia tercatat menguasai 3 kapling dengan total luas 43 are atau 4.300 meter persegi. Dia menguasai 3 lahan. Berapa nomor luas totalnya Pak? Ini sekitar 3 are, yang satuan itu kurang lebih 9 are, yang di Memet itu 31 are. Oh, 12 tambah 31, 43 are. Ya, sekitar 43 are. Pemprov NTB mengaku kewalahan menuntaskan kontrak kerjasama pemanfaatan aset Gili Trawangan. Dari 279 kontrak yang diterbitkan tahun 2022 hingga 2024, baru 133 perjanjian yang diteken oleh penyewa. Sampai hari ini masih tertatih-tatih kita memprosesnya, karena tadi banyak yang bersengketa sewa menyewa yang masyarakat sudah menerima uang lebih dulu. Di satu sisi kontraknya masih panjang,
Ada yang masih 15 tahun, ada yang masih 10 tahun, sewa sudah diambil. Nah ini kan permasalahan yang ada di lapangannya seperti itu. Artinya potensi masalah-masalah ini akan terus bermunculan dengan ya, potensi masalahnya ada di situ. Ketika mulai tahun 2002 harus ada pembayaran kepada masyarakat tempatnya menyewa sesuai isi perjanjian. Jadi rata-rata mengacu ke isi perjanjian itu. Hak pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan adalah bola panas. Lahannya sudah lama dikapling-kapling oleh masyarakat, namun ternyata berstatus kawasan konservasi. Lantas bagaimana nasib Gili Trawangan ke depan? Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.